Tahun 2026 bukan sekedar krisis biasa. Ini adalah anomali ekonomi yang memicu masalah sosial. Ekonomi Indonesia menunjukkan tanda-tanda yang mengkhawatirkan. Sebagai bukti nyata, banyak di tengah masyarakat mulai panik soal keuangan rumah tangganya karena takut oleh masalah krisis global ini. Tapi ada satu pertanyaan, apakah benar-benar aman strategi keuangan itu dengan cara menumpuk angka saldo di rekening ATM kalian? Sekarang coba kamu lihatlah di sekitar kita. Masalah sosial di masyarakat semakin kacau karena tekanan ekonomi mikro yang tidak menentu, sehingga orang-orang terjebak dalam masalah kehidupan. Hal ini nyata kita alami bersama. Salah satunya yaitu tentang kecemasan akan masa depan dan tidak kepastian keuangan bisnis mereka. Jika kita mencari solusi masalah ekonomi dengan cara umum dan cara-cara yang biasa saja, maka kamu hanya akan menemukan kelelahan mental. Jadi yang kita butuhkan di sini adalah solusi ekonomi yang lebih dalam. Hari ini kita akan bedah satu rahasia besar tentang bagaimana membangun pertahanan ekonomi yang kokoh. Sekarang mari kita bedah realitanya. Hari ini kita melihat masalah sosial yang lahir dari satu akar penyakitnya, yaitu keserakahan segelintir orang yang dibungkus dengan alasan untuk keamanan masa depan. Akhirnya apa? Terjadilah kerusakan. Contoh, ada yang saling injak demi promosi. Ada juga orang yang menipu cuma demi komisi. Dan bahkan banyak yang rela menukar harga dirinya demi saldo dan kepentingan perutnya. Jadi krisis ini benar-benar nyata dan sangat parah jika kita biarkan di kehidupan sosial masyarakat Indonesia. Sekarang kita lihat dari kacamata yang berbeda. Jika kamu mengira uang adalah sumber solusi, pertanyaan saya adalah, kenapa orang kaya justru yang paling sering kena burnout atau depresi? Di sini kita akan bedah bukan omong kosong atau suatu hal yang sia-sia. Ini penting demi kesehatan mental kita semua. Dalam kasus yang lain, ada sebagian orang yang hidup itu seperti pohon tanpa akar. Maksudnya begini, kita harus pahami dulu bahwa uang dalam ekonomi adalah sebagai alat tukar, bukan akar. Lalu kita bedah sebab penyakitnya yang membuat banyak orang itu mengalami depresi di tengah-tengah krisis ekonomi ini. Jadi poinnya adalah, jika sistem ekonomi modern hanya membangun angka-angka manipulatif lalu berakhir pada kemenangan golongan-golongan tertentu saja, sedangkan kita semua yang polos hanyalah jadi korban dari sentralisasi otoritas ekonomi. Ini adalah permainan ekonomi yang harus kita waspadai. Jadi sahabat digital, artinya adalah kamu jangan sampai terjebak, sebab kamu tidak akan sanggup bertahan jika kalian tidak memahami konsep ini. Sekarang kamu simak baik-baik. Saya akan berikan analogi yang mudah dipahami oleh kalian semua. Ibarat kata, kamu hanyalah pohon yang sibuk merawat daun dan buahnya saja, sehingga kamu dibuat lalai, lalu melupakan akarnya. Lalu, apa yang dimaksud dengan akar itu? Jadi begini sahabat digital, dalam dunia ekonomi modern, akar itu sering kita anggap sebagai tabungan atau aset. Tapi pada kenyataannya, itu semua adalah bagian dari buah yang bisa diambil oleh sistem kapan saja. Dan ketika hal itu benar-benar terjadi, maka tidak heran jika kita sering galau, cemas, depresi, dan lain sebagainya. Jadi, akar yang sebenarnya adalah ketahanan sistem internal
dan integritas informasi. Manuskrip yang umurnya kurang lebih berusia 500 tahun ini menyebutkan sebuah konsep tentang keseimbangan dan langkah yang tepat agar kita semua selamat dari fenomena krisis ini. Logika sederhananya, jika kamu tidak memiliki otoritas atas diri kamu sendiri, baik secara mental dan finansial, maka kamu akan selalu menjadi budak dari permainan pasar global atau dinamika geopolitik ekonomi. Dan sekarang saya akan berikan bukti nyata untuk kalian semua. Orang-orang 5 abad yang lalu, mereka berhasil bertahan dari krisis bukan karena mereka punya banyak emas, tapi rahasianya adalah karena mereka punya sistem proteksi 3 lapis. Inilah yang gagal dipahami oleh para ahli elit hari ini, dan ini juga alasan mengapa banyak orang merasa burnout padahal mereka sudah berjuang, bekerja keras, namun tetap saja mereka terpental oleh hantaman badai ekonomi. Sekarang kita akan masuk ke poin penting, yaitu sebagai solusi nyata agar kalian itu selamat dari krisis masalah finansial dan kekacauan ekonomi saat ini. Sistem proteksi ini dirumuskan oleh seorang pemikir strategis dari abad ke-15. Beliau dikenal sebagai otoritas yang dasar pemikirannya menjaga kemurnian data dan logika sistem klasik. Dalam catatan beliau, ketahanan sebuah bangsa atau individu perorangan itu, khususnya di masa-masa krisis, hal itu hanya bisa tegak melalui 3 pilar keamanan. Yang pertama, keamanan logika dasar. Yang kedua, keamanan protokol tindakan. Dan yang ketiga, keamanan stabilitas mental. Hal ini jelas sangat berbeda dengan teori modern yang seringkali berubah dan manipulatif. Karena kita tahu bersama, ekonomi hari ini hanya dibangun untuk kepentingan-kepentingan golongan tertentu saja. Sekarang saya akan jelaskan. Sistem ini memiliki akurasi data yang terjaga selama ratusan tahun dengan melalui jalur vertifikasi yang sangat ketat. Strategi ini membuat sistem tidak bisa dimanipulasi oleh elit global manapun. Jadi sahabat digital, jadi 3 pilar ini jika disederhanakan agar mudah dipahami oleh kalian semua, intinya adalah: yang pertama, kalian jangan mau dibohongi. Pahami baik-baik mana yang nyata, bukan cuma angka-angka doang. Lalu yang kedua, selalu utamakan hati-hati dan waspada. Main yang bersih, yang jujur, biar kagak ada celah bagi mereka untuk menjebak kalian. Dan yang terakhir, tetap jaga mental kalian dan tetap tenang. Cuma dengan cara ini, kamu bisa berdiri tegak. Sedangkan sementara yang lain mungkin pada sibuk dan panik karena sistemnya sudah hancur, terjebak oleh permainan-permainan ekonomi. Jadi sahabat digital, maka dengan begitu, kamu bisa buktikan sendiri. Saya pastikan kamu bisa berdiri tegak di tengah-tengah hantaman badai krisis ekonomi global saat ini. Sementara yang lain, mungkin mereka sibuk dan panik karena sistemnya sudah hancur dan berantakan. Jadi krisis ini bukan untuk ditakuti, tapi harus kita hadapi dengan sistem yang benar. Sebagai penutup, bagi kalian yang terjebak krisis finansial ekonomi, saya ucapkan selamat membangun akar yang kokoh. Semoga bermanfaat. Sampai jumpa di video berikutnya.